Selamat malam, selamat bertemu lagi. Merdeka, salam revolvere. Kali ini kami akan merefleksi 100 hari jalannya pemerintahan Prabowo Gibran yang ternyata sangat kontroversial. Kenapa kami sebut sangat kontroversial? Ada 3 hal sebenarnya yang mendasar dan itu menjadi gambaran dan cerminan pemerintahan Prabowo Gibran ini selama 5 tahun ke depan. Apabila dia tidak segera merefleksi dan kemudian mengkoreksi apa-apa yang sebenarnya terjadi. Kita semua tahu ya bahwa 3 hal tersebut adalah: pertama, sumber daya pembantu-pembantu presiden, yaitu para menteri dan para pejabat setingkat menteri, di mana dalam penunjukannya sekali lagi hanya berasas pada ucapan terima kasih. Sehingga kami menilai ada hal-hal yang tidak pas dan tidak bisa mengiringi orkestrasi jalannya pemerintahan yang sangat berat ini. Yang nomor 2 adalah penambahan jumlah pejabat setingkat menteri dan penambahan kementerian yang sebenarnya kami pandang tidak perlulah ada dibikin setingkat menteri lembaga-lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah program-program unggulan yang ternyata asal bunyi dan tidak realistis. Kemudian berimbas pada dampak dan implementasinya yang sangat sulit di dalam pelaksanaannya. Di sini kami akan mengkoreksi dulu sejumlah menteri yang ada yang keselio lidah, ada yang punya track record yang tidak sepatutnya lah untuk kemudian dipilih menjadi pejabat di kementerian ataupun pejabat-pejabat setingkat menteri. Kemudian ada yang ditengarai menabrak undang-undang TNI dan kemudian menjadi noda reformasi. Pertama, menteri-menteri yang keselio lidah itu adalah sebenarnya ini cukup senior dan cukup punya kepakaran. Tidak pernah kalah melawan pemerintah. Pada saat dia menjadi seorang pengacara. Siapa dia? Yusril Issa Mahendra. Dulu saya sangat kagum dengan kepiawaian beliau ini menerjemahkan hukum dan membuat bahasa hukum. Namun kali ini di dalam kabinet Prabowo Gibran ternyata kesandung dengan hal yang sangat sepele, yang menyatakan bahwa tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Pada kenyataannya, Pak Prabowo sendiri dan waktu itu Pangdam Jaya, Pak Syafri Samsudin, ternyata pernah dicekal untuk masuk ke Amerika. Yang artinya bahwa kasus 98 itu
mendapat perhatian yang luar biasa di dunia internasional. Dan artinya apa? Kasus itu termasuk pelanggaran HAM berat. Dan kemudian kedua, baru hitungan hari, Menteri Desa Menteri Yandri ini dari PAN ya, bukan Menteri Desa. Terlalu banyaknya menteri ini sehingga aduh pusing kalau kemudian kita Menteri Yandri bener ya, Menteri PAN ya ini ya, Menteri Desa ya, karena kebiasaan yang lalu-lalu Menteri Desa ini jatahnya PKB, namun kali ini rupanya diberikan kepada Partai Amanat Nasional. Baru hitungan hari dia menyalahgunakan, sebenarnya ya dianggap sepele tapi juga bisa terjadi tidak sepele. Efek dari penggunaan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadinya ini bisa bermacam-macam. Dan kemudian Menteri Yandri ini mengklarifikasi penggunaan kop dengan alasan tidak menggunakan uang negara. Betul bos, tidak menggunakan uang negara. Tapi Pak Yandri, penggunaan kop tersebut bisa berakibat gratifikasi nji. Bukan pada masalah penggunaan uang negaranya atau tidak. Gratifikasinya ini loh yang diakibatkan dari penggunaan kop berlogo kementerian yang harus kita cermati. Banyak sekali sebenarnya menteri-menteri dan pejabat setingkat kementerian ini yang kemudian dan aneh-aneh. Dan yang paling lucu sekali itu adalah ini nih, si botak ini nih, Natalius Pigai, memberikan statement yang bikin saya, aduh, pantaskah si Natalius Pigai ini kemudian diangkat dan didudukkan menjadi Menteri HAM ya. Di awal dia menjabat mengajukan anggaran yang gak kira-kira, 20 triliun, diantaranya adalah untuk mendirikan Universitas HAM yang katanya hanya satu-satunya di dunia. Ini orang sejak awal kemunculannya di publik saya itu sudah sangat nggak respect ya dengan Bung Natalius ini. Namun kenapa oleh Pak Prabowo orang macam begini diangkat menjadi pejabat setingkat menteri yang kemudian berimbas kepada hal-hal yang nggak masuk akal dan menjadi bahan tertawaan di Senayan saat dia mengajukan permohonan anggaran yang 20 triliun dari yang tadinya 64 miliar. Kira-kira berapa ratus kali lipat ya itu ya. Aduh, udahlah Natalius, kalau nggak cakep mundur aja lah. Engkau ya. Jangan bikin panggung dagelan yang, tapi ya lumayan juga daripada enggak, kan ada yang bisa bikin tertawa di tengah ketegangan politik yang mungkin nanti akan berjalan selama 5 tahun. Satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300 Pak. Itu untuk sosialisasi.
di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Kalau itu kemudian pemerintahan Prabowo Gibran bisa berjalan sampai akhir. Yang sangat kontroversial juga adalah pengangkatan Mayor Teddy. Seperti yang sudah saya jelaskan pada podcast saya yang lalu, pengangkatan Mayor Teddy ini diduga melanggar Undang-Undang TNI dan disebut menjadi noda awal reformasi TNI, yang kemudian oleh Hasan Hasbi dan Sufmi Dasko dibela mati-matian dengan kemudian sampai merubah nomenklatur tentang kedudukan sekretaris kabinet. Dan sepanjang sejarah Republik baru kali ini ada seorang perwira menengah di level pertama yang didudukkan menjadi pejabat setingkat menteri. Ada hubungan apa sebenarnya ini Pak Prabowo sama Mayor Teddy ya? Sebenarnya kalau ajudan pribadi kan saat kemudian dia berganti posisi atau kemudian Mayor Teddy naik pangkat kan bisalah sebenarnya siapa saja ditunjuk untuk menjadi ajudannya. Dan sekarang yang tercermin, Mayor Teddy ini tidak bertindak sebagai seorang sekretaris kabinet, namun lebih bertindak kepada ajudan dan pengawal pribadi Pak Prabowo. Kemudian ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini apa ya, masa lalunya telah pernah terlibat penggunaan narkoba jenis baru. Kemudian pemberian gelar Dr. Honoris Causa oleh salah satu universitas pun, universitasnya kemudian dipertanyakan. Yang mengeluarkan surat bahwa universitas tersebut dipertanyakan adalah Profesor Abdul Haris. Narkotika yang ditemukan saat penggerebekan Minggu pagi di rumah Raffi Ahmad merupakan narkotika jenis baru. Dalam keterangan kepada pers, Badan Narkotika Nasional BNN menyatakan ada temuan zat baru dan zat ini baru ada di Singapura. Bahkan narkotika jenis tersebut tidak masuk dalam kategori di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang buktinya masih kita telusuri, kita teliti. Tapi kalau yang dicurigai itu masuk ke ekstasi, memang sedang kami kembangkan, kami sedang teliti, belum pada simpulan akhir, ya, belum pada simpulan. Tapi saat ini belum kita temukan yang disebut MDMA. Pernah ditemukan di negara mana? Di Singapura. Efeknya mahal. Efeknya sama dengan, nah kalau efeknya dia mirip dengan semula ekstasi. Kedepannya Pak, ekstasi. Ya, sama, dia udah sama. Zat tersebut diklasifikasi memiliki unsur sepadan dengan narkotika jenis ekstasi. Efeknya menstimulasi orang menjadi terlihat lebih segar.
Kepala UPT Lab BNN mengaku zat tersebut sedang dalam tahap pembicaraan dengan negara-negara di ASEAN apakah zat tersebut masuk ke dalam narkotika. BNN menduga zat tersebut diproduksi oleh produsen narkotika internasional yang Putusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad buka suara setelah viral di media sosial mobil dinas berplat RI36 menerobos kemacetan Jakarta dengan polisi patwal. Petugas patwal disorot usai diduga arogan saat mengawal. Raffi Ahmad dalam keterangannya pada Sabtu 11 Januari mengakui bahwa mobil berplat RI36 itu merupakan kendaraan dinas yang biasa ia tumpangi. Namun demikian, Raffi mengatakan dirinya tidak ada di dalam mobil tersebut sebab mobil dalam perjalanan menjemput dirinya. Terkait petugas patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksi, Raffi Ahmad menyatakan personel telah dievaluasi oleh pihak kepolisian. Ia pun berjanji tim. Kalau kita kupas satu demi satu, ternyata menteri-menteri ini banyak sekali yang nggak clear. Dan banyak sekali yang kemudian kita anggap sebagai senior, ngerti ketatanegaraan, namun kemudian langkahnya banyak sekali yang terpleset. Yang kena dengan gelar pendidikan rupanya tidak hanya si Raffi, namun Bahlil Lahadalia juga gelar doktornya menimbulkan kontroversial sehingga Profesor Harkristuti Harkrisnowo bergerak dan kemudian terkumpul 13.000 sekian tanda tangan dukungan yang mempertanyakan gelar doktor dari Bahlil Lahadalia ini. Ada lagi kemudian Pak Erlangga Hartarto yang tersandra kasus korupsi. Kemudian ada lagi Menteri Dito Menpora saat pemerintahan Simulyono kalau tidak salah ya. Dia duduk jadi Menpora ya. Juga tersandra kasus korupsi. Kemudian yang agak-agak nyentrik juga nih adalah Menteri Perumahan Marwara Sirait. Ibu-ibunya juga masih ada, Pak. Hebat. Tolong ibu-ibu telepon ke suami-suami. Sudah kirim foto, Pak. Ya, Pak. Ya, ini ketua kita ya. Bos kita namanya Pak Hasim ya. Saya bekerja jadi anak buahnya beliau. Ya, ketua. Saya pembina aja. Siap. Ya, Siapa? semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ketua. Terima kasih. Ini sungguh, aduh, tahu nggak ya, dia itu sebagai seorang menteri atasannya siapa? Dengan bangganya dia memposting di akun Instagramnya di hadapan para staf saat yang saya lihat situasinya saat itu adalah rapat staf di kementerian dan ada Pak Wamen juga. Kok memberikan pernyataan bahwa adik presiden adalah atasannya. Ini kan aneh ya. Apa jabatannya si Pak Hasim? Apakah menteri sekarang itu setelah pemerintahan Prabowo Gibran bukan pembantu presiden dan presiden bukan atasannya langsung? Mungkin saya yang kurang pintar sehingga
tidak tahu bahwa menteri itu sekarang atasannya tidak hanya presiden, namun adik presiden pun bisa jadi atasan para menteri. Itulah gambaran-gambaran menteri dan pejabat setingkat menteri di era pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan tentunya kalau kita kulik satu persatu, kayaknya hampir semua deh bermasalah. Misalkan Yusril, kalau kita kulik lagi, ternyata juga pernah tidak clear. Terus kemudian siapa itu? Ketua PKB Muhaimin Iskandar, apakah betul dia benar-benar bersih? Pada waktu pemerintahan Pak Jokowi yang pertama, saya kalau nggak salah ingat ya, dia kan kalau nggak salah tersandra kasus juga ya. Kemudian dia waktu itu tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan menteri. Nah, untuk kali ini refleksi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran kami bagi di 2 sesi. Yang pertama adalah tadi sudah saya ungkapkan, adalah sesi sumber daya pembantu presidennya lebih dahulu, tentang bukan pendidikannya, namun track recordnya dan jejak-jejak hitamnya. Nanti di episode berikutnya kami akan bahas tentang penambahan kementerian dan program unggulan yang ternyata sulit terrealisasi. Sekian dulu, nantikan episode berikutnya dari kami. Salam Revolvere Merdeka.